kami tim dari Dokter Budaya Perempuan dan Anak. Hari ini kami akan melakukan kegiatan dalam salah satu upaya dalam pencegahan pernikahan anak. Terima kasih kepada sekolah SSC 7 hari ini memperkenankan kami untuk datang ke sini untuk ketemu sama adik-adik. Semoga dalam kesempatan ini kita mendapatkan manfaat ya, dan juga dalam hal pencegahan pernikahan anak ini sebaiknya untuk masa depan yang lebih baik ya. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Nah, kami akan terus melakukan upaya agar adik-adik di sini juga mendapatkan hak-haknya dalam hak-haknya dalam perlindungan anak. Oke. Untuk kesempatan ini kami perkenalkan dulu ya Bu ya. Saya Ibu Nina, sekarang lagi menjabat di Kasih Perlindungan Perempuan, ada perlindungan perempuan. Kemudian ada Bu Desi, beliau adalah pengurus kegiatan dari Pusat Pemberdayaan Padu Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian Ibu Bukasi, beliau juga aktivis juga perlindungan anak kepada bangsa masyarakat. Kemudian Desi juga ASN juga di dinas kesehatan. Untuk waktu kita kenalkan dari sekolah ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pagi hari ini kita diberi kesempatan hadir di sini dengan Ibu dari narasumber tentang sosialisasi pencegahan perkawinan anak. Nah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu atas kedatangan Ibu. Kami juga dari sekolah mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini ada tugas di luar. Ibu mohon maaf tidak bisa hadir. Mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat untuk anak-anak semua, di mana materi ini nanti anak-anak sangat penting bagi kalian. Jadi nanti Ibu harap supaya kalian nanti mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber. Dan apabila ada pertanyaan, anak-anak jangan segan ya. Inilah kesempatan kita, karena tidak setiap hari kuliah. Ya, ini adalah waktu yang sangat istimewa, sangat berharga, terutama bagi sekolah. Ibu terima kasih sekali. Sekolah kita sudah didatangi, kemudian diberikan materi yang begitu sangat penting bagi kita semuanya. Mohon maaf nanti itu di dalam penyambutan kami kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya nanti kami persilahkan pada Ibu narasumber untuk menyampaikan materi. Sekian dari kami, selamat pagi. Terima kasih banyak Ibu. Ini mudah-mudahan hari ini dari pertemuan kita akan banyak yang kita dapatkan manfaatnya. Oke, baik Ibu, adik-adik semuanya, untuk materi pertama itu kita dari imunisasi dulu. Imunisasi kita akan bicara tentang kenapa sih perkawinan anak itu nggak boleh. Sekarang kalau namanya istilahnya bukan pernikahan itu lagi. Kalau ini memang sih, kalau dulu kan bicaranya pernikahan dini. Jadi sekarang yang namanya ini jadinya enggak kok, bukan ini gitu. Padahal sebenarnya usianya itu yang masih kategori anak, dikatakan anak apabila di bawah usia 18 tahun, dari jalan kandungan sampai 18 tahun. Jadi makanya sekarang dari Kementerian PPA kemudian mensosialisasikan bahwa istilahnya adalah perkawinan anak. Karena sekarang dengan adanya undang-undang perkawinan yang sudah direvisi ya, dulu undang-undang perkawinan nomor 1 2004 perempuan umur 16, laki-laki boleh 18. Kemudian sekarang sama 19. Jadi karena 16 tahun itu masih boleh gitu ya. Jadi kalau umur 16 tahun, umur 17 tahun
tidak boleh di bawah 16 tahun dispensasi pernikahan, harus minta ke pengadilan agama gitu ya. Nah, karena di pengadilan agama itu sekarang umur 19 tahun, di bawah 19 tahun harus pakai izin pengadilan agama, jadi makin banyak sekarang. Untuk tahun kemarin aja 2021 itu yang mengajukan dispensasi nikah itu sekitar 200-an. Itu, jadi dari pengadilan agama juga sempat warning juga kok melonjak ini, karena akhirnya ngaruh ke semua hal gitu. Kita sulit dari Kabupaten Belitung untuk naik peringkat ke kabupaten naik anak statusnya ke status yang berikutnya. Kita ketinggalan jauh dari kabupaten lain karena angka kematian anak kita jadi sorotan. Nah, kemudian dikembali ke dispensasi menikah, ini pengantarannya itu ternyata kan karena umur di bawah 19 tahun harus mengajukan dispensasi menikah, yang kejadian di faktanya di lapangan banyak orang tua kan kalau disetujui oleh hakimnya apabila ada alasan yang membolehkan, misalnya sudah hamil duluan, maaf ya, gitu. Tapi karena kadang juga ada alasannya, udah mau nikah aja akhirnya nggak disetujui maksa mau nikah, akhirnya banyak yang nikah siri. Nah, nikah siri itu banyak pula ininya yang kemudian rentetan permasalahan yang diikuti karena tidak adanya perlindungan semudah gitu. Nikah siri itu akhirnya nggak ada artinya anak punya kemahiran dan lain sebagainya, itu jadinya akar permasalahan yang ada di kita. Oke, saya nggak pernah mendengar ini karena ini nanti saya akan menambahkan lagi. Oke, selanjutnya silakan Bu Nitasi. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya lagi sholat kebanyakan saudara. Maaf ada ya, kurang akhirnya bisa tapi pemerintah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kami dapat bersilaturahmi di SMP 7. Mudah-mudahan kehadiran kami sesuai dengan niat kami juga dan apa yang disampaikan oleh Ibu dari sekolah tadi, kita mendapatkan keuntungan. Ada hal positif yang bisa diambil dari kegiatan ini. Baik, saya mohon izin berdiri. Materi saya ini sudah sosial itu pendidikan perkawinan anak. Ketika kita berbicara anak, karena ini adalah anak, ya. Nah, ibu lebih banyak nanya adalah karena sore ibu di sini. Ibu mau tahu sekalian anak itu apa? Anak adalah anak adalah seseorang yang ada dalam kandungan sampai 18 tahun. Yang lain, anak itu apa? Selain jenis itu. Mana? Anak adalah amanat Tuhan yang harus dijaga nama baik. Iya, masih ada yang lain? Definisi anak itu apa? Selain anak itu adalah amanat Tuhan. Kalau kelihatan bukan di situ, ya kelihatan. Yang pasti anak itu, kemarin ada yang bilang anak itu yang dilahirkan oleh ibunya, betul nggak? Iya. Jadi setiap kita yang biasa adalah anak, walaupun sudah kakek sudah nenek tetap aja anak gitu kan? Karena dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi tidak ada satupun orang yang bukan merupakan anak kecuali dulu nenek kakek moyang kita. Siapa kakek moyang kita? Ada.
Ada yang punya bapak, yang punya ibunya, kalau Nabi Muhammad itu punya ibu, maka ayahnya meninggal dunia. Kemudian ada lagi Hawa, istrinya Adam, juga tidak punya ibu, tidak punya bapak. Sisanya kita semua ini adalah dilahirkan dari ibu kita. Jadi setiap kita adalah anak-anak itu, walaupun sudah usianya di atas 18 tahun, tetap ada kewajiban anak terhadap orang tua. Tetapi dalam hal sosialisasi hari ini, karena kaitannya dengan perkawinan di usia anak, kita tidak akan bahas yang sudah tua-tua gitu ya. Kita aja yang hadir dengan anak. Baik, anak adalah amanah Tuhan. Setiap anak yang dilahirkan, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ini sudah dipersiapkan segala fasilitasnya. Jadi setiap anak lahir itu diiringi dengan rezekinya, diiringi dengan sakitnya, diiringi dengan kesehatan, semuanya diiringi, semua sudah disiapkan Tuhan. Tetapi kita tidak tahu, sehingga ada usaha yang harus dilakukan, ya. Ada usaha yang harus dilakukan, ada bagaimana kita menepati, menjalani takdir Tuhan, karena kita tidak tahu takdir kita ini kayak apa. Kemudian anak juga adalah tumpuan masa depan, artinya liputan anak-anaklah masa depan keluarga, masa depan bangsa, dan khususnya masa depan diri, ya. Kita yang masih anak-anak, kalau sudah tua tinggal menerima kalau sudah tua. Kalau masih anak-anak, sekarang kalian berapa tahun? 12, 14, variasi betul. Dari usia kalian ini masih tergolong anak semuanya, karena dari kategori usia anak itu sudah dalam kandungan sampai 18 tahun. Maka usia anak SMP masih dalam kategori usia anak. Karena itu masuklah dalam wilayah sosialisasi kami. Kemudian anak juga adalah tumpuan yang akan menjadi generasi terus dari kalau sekarang ibu bapak guru di sini, nanti ibu bapak guru ada saatnya pensiun kan, kalian yang akan lulusan. Jadi di pundak anak-anaklah maju atau tidak majunya masa depan bangsa kita ini. Karena itu diharapkan anak-anak tidak mengalami yang namanya perkawinan usia anak. Tadi Bu Nina sudah menyampaikan kalau dulu istilahnya pernikahan dini, tapi suka disalahkan ya, bukan suka disalahkan. Yang bilang akan dengan dini, akan susi, gitu kan misalnya, bukan pernikahan dini, pernikahan susi, gitu kan. Padahal yang dimaksud bukan namanya dini, pernikahan belum masanya. Nah, pernikahan usia lanjut dulu. Kemudian dasar hukum tentang jangan nikah di usia anak, undang-undang. Kemudian ada undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan dulunya nomor 1 tahun 2004 itu usia anak 16 tahun, usia perempuan 16 tahun. Sekarang disamakan kepada revisi menjadi 19 tahun minimal. 19 tahun diharapkan sudah selesai SMA ya. 19 tahun itu sudah selesai SMA. Itu pun kalau menurut kesehatan belum maksimal siap rahim seorang perempuan dalam usia 19 tahun. Tetapi secara undang-undang sudah boleh nikah di usia 19 tahun. Kemudian ada juga undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak ini kan yang lebih banyak kita kemukakan berkaitan dengan larangan gitu ya, larangan dalam masalah zaman sampai nikah di usia anak. Kenapa? Karena kalau nikah di usia anak bisa dibayangkan anak kalau sudah nikah, orang sudah nikah itu sudah punya anak kan? Ya, setiap pernikahan biasanya menambahkan keturunan terhadap punya anak. Kalau anak sudah punya anak, kasihan melihat kawan-kawannya yang masih mengki gitu kan, sama kawan-kawan yang lain, sementara dia harus berbagi, harus nyetain, harus nimang-nimang gitu kan. Jadi kalau usia anak sudah nikah, sudah punya anak, kasihan. Nanti ujung-ujungnya yang direpotin siapa?
diri sendiri, kemudian siapa lagi? Kalau neneknya ya, biasanya neneknya sama siapa yang keluarga. Jadi karena dia yang belum siap, kemudian nanti Bu, hak anak, hak dasar anak, apa saja hak anak itu? Apa hak kalian kan anak nih, punya hak apa saja kalian? Ya apa yang penting itu? Iya, hak hidup sama hak itu semua orang yang dilahirkan punya hak hidup. Artinya ketika ada ancaman untuk mematikan seseorang, maka harus ada perlindungan untuk dia. Jangan dibiarkan, katakanlah sakit saja. Kalau seseorang sakit, ya itu berbagi sakit. Kalau seseorang sakit yang sudah sakitnya itu sudah mengancam kesehatannya, ya ada dia sakit kok, semua orang juga bakal mati juga. Misalnya kan, tidak ada usaha untuk hidup, tidak ada usaha untuk hidup. Jangan dia sakit kok akhirnya semua orang juga bakal mati misalnya. Itu juga tidak, Tuhan tidak suka yang seperti itu. Tuhan ingin kita itu menjaga hak hidup kita. Bahkan kalau dalam agama Islam ada yang mengerti, ada yang mengerti enggak? Ada yang apa? Nah, dalam agama Islam misalnya, ketika sedang menunaikan ibadah saja, lalu ada ancaman kematian, maka dia harus mempertahankan misalnya. Dalam Islam itu ada saumnya, ada puasa. Puasa itu kan nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ketika seseorang sedang berpuasa, lalu datang orang yang dalam tanda petik dia tidak suka, kemudian dia bilang, kalau mau puasa, aku dulu tolong misalnya. Tidak ada yang seperti itu. Tapi ini sudah contoh ya. Aku dulu tolong. Maka untuk menjaga nyawa, boleh kita makan, kalau dikasih makan. Ya sudah, kalau kita untuk puasa, untuk mempertahankan nyawa. Lalu untuk membuktikan puasa enggaknya, kalau dia coba makan ini misalnya, dikasih makan atau minum, untuk membuktikan bahwa dia membatalkan puasanya. Makanlah, ini hasilnya. Lalu apakah puasanya batal? Tidak batal puasanya. Walaupun dia makan, walaupun dia minum, karena terpaksa untuk mempertahankan nyawa. Itu saking bijaknya agama, saking menghormatinya nyawa. Kemudian hak anak juga punya hak untuk perlindungan. Dari apa anak itu harus dilindungi? Kira-kira dari apa anak harus dilindungi? Kalau kalian dari kekerasan, apalagi apa saja yang harus dilindungi dari anak itu? Penelantaran, kekerasan, kemudian diskriminasi, ya. Itu harus dilindungi. Katakanlah misalnya di sekolah, kita di sekolah ini namanya anak, orang itu tidak sama. Ada yang cepat nangkap, ada yang tidak cepat nangkap materi. Ketika guru menjelaskan, ada yang satu kali disampaikan paham, ada yang dua kali disampaikan belum paham. Dulu pernah terjadi ini, dulu pernah ajar. Nah, di satu sekolah lalu sekolah bilang ini, Bu, kalau ngajar di sini, kalau ngajar di sini, ibu bilang anak-anak belum nangkap, belum A. Ibu bilang berapa kali A, belum juga, kan? Setelah 3 kali A, baru dia tahu A. Artinya perlu sabar menyampaikan karena tidak cukup sekali. Ada di tempat sekolah yang dengan sekali aja ini bentuk A kayak ini, A besar, A kecil, langsung dia tahu, langsung paham. Nah, karena berbeda-beda tadi, karena berbeda-beda kemampuan, kekuatan, tidak boleh yang satu karena lambat nangkapnya, misalnya ini aslinya, kok bisa lanjut, nanti kalau tidak mau dibilang, ya, tidak boleh. Mudah-mudahan di sini tidak ada seperti itu. Jadi diskriminasi itu adalah salah satu yang harus dilindungi dari anak-anak. Kemudian apa ini? Hak partisipasi.
partisipasi. Kalian sebagai siswa SMP 7 ada jadwal giliran mimpin lagu misalnya, ya kan? Kalau hari Senin upacara mimpin lagu Indonesia Raya. Nah, karena punya harus partisipasi dalam hal itu, maka semua orang berkesempatan boleh jadi pemimpin lagu atau boleh menjadi apa saja boleh. Jadi partisipasi tidak boleh dihalangi. Itu adalah hak anak. Selain itu, dalam undang-undang perlindungan anak itu ada hak anak itu. Nah, apa saja? Hak anak dalam undang-undang perlindungan anak. Anak berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan yang layak, pakaian, tadi fasilitas perlindungan dalam undang-undang pendidikan, kesehatan, bahkan ada hak bermain pun ada dalam undang-undang itu. Artinya hak-hak anak itu dijamin oleh pemerintah sampai anak itu tidak boleh diproses harus belajar terus karena dia harus pintar misalnya. Dan tujuh dia belajar satu buku dan 8 satu buku lagi. Terus dalam kesehariannya belajar terus, nggak ada istirahatnya. Bagus seperti itu. Sanggup nggak? Enggak kan? Jadi ada di sekolah aja, kalian di sekolah jam 1 jam 2, jam ke-1 jam ke-2, jam ke-3 jam ke-4 jam ke-5 istirahat ya? Iya nggak? Istirahat. Jadi ada istirahatnya. Kenapa? Karena jenuh otaknya nanti ya masuk gitu kan, sudah dibeli juga nggak masuk kalau sudah mereka tidak. Baik, hak untuk perlindungan yang tadi sudah ini perlindungan dari perlakuan apa saja anak patut dilindungi karena juga sudah banyak diskriminasi kan yang sudah disampaikan lanjut. Ini definisi pernikahan anak ini sasaran kita ya. Pernikahan anak, pernikahan yang dilaksanakan yang dilakukan dalam usia anak. Tadi Bu Nina menyampaikan dalam setahun kemarin ya, 200 kasus itu sedikit atau banyak? Banyak sekali ya, banyak sekali sampai 200 kasus. Orang sebut apa sih mau nikah gitu kan? Kenapa sih sebut mau nikah, punya anak atau mau apa? Tapi orang itu nikah cepat itu ada sebabnya. Gitu. Ada sebab-sebab mengapa pernikahan itu terjadi. Pertama alasan kemiskinan. Di sebagian tempat, di sebagian keluarga karena kalau ada anak di rumah, dia dikasih uang jajan, aku harus kasih dia makan, minum, pakaian. Kalau sudah nikah, tanggung jawab suaminya, ya. Sehingga dilakukan pernikahan gara-gara masalah itu, masalah materi ekonomi. Kemudian ada juga alasan selanjutnya, pernikahan usia anak itu dilakukan karena pendidikan yang rendah. Pendidikan karena tidak sekolah, mau ngapain kalau sekolah enggak gitu kan, akhirnya nikah. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga karena adat. Mudah-mudahan yang adat ini enggak lagi gitu ya. Tapi ada di daerah tertentu. Ibu beberapa waktu yang lalu mengadakan sosialisasi tempat yang lain, katanya kayak gini. Bu, di sini ada kasus nikah usia anak, tapi bukan karena kecelakaan. Artinya masih gadis, masih bujang gitu kan. Tapi usianya masih anak. Karena dia memang pendatang lagi itu di tempatnya dia di Jawa sana, di daerah asalnya. Usia nikah itu dari mulai 15 tahun sudah pada nikah, jadi dia ini kadang termasuk kelewatan gitu kan, padahal baru 17 tahun, akhirnya dinikahkan. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya harusnya tidak terjadi di kita karena dengan nikah di usia anak banyak aktivitas yang terganggu. Tadi ingin menyampaikan karena belum usianya nikah sehingga pakai dispensasi, kemudian nikah siri. Tahu nikah siri? Nikah siri itu nikah yang nggak ada aktanya.
Jadi kalau ada itu yang cantik-cantik ini, tidak ada yang berarti cinta padamu. Percaya nggak? Percaya. Lalu kemudian cinta padamu itu apa yang kalian minta? Ini cowok-cowoknya bilang sama kalian yang cewek, nggak tahu itu namanya siapa, pokoknya dia bilang, dia bilang, aku sayang padamu. Ada di sini ada, kayaknya ada di sini senyum-senyum yang merasa ya. Kita sebagai perempuan, ketika ada yang bisik-bisik cinta, sekarang sih jangan dulu ya, tapi nanti sudah masanya kami bilang gini, kalau kau cinta padaku, buktikan. Apa buktinya? Tulis namaku di buku nikah. Ya, kalau aku cinta padamu dikasih kotak, tidak habis. Kan? Dikasih uang tidak habis. Tapi kalau kau benar-benar cinta sama aku, buktikan cintamu ini, tulis nama aku di buku nikah. Harus menjadi. Nah, kalau nikah siri, itu ada kasih dan kasih. Bukan tapi itu memang ini terjadi. Jadi sepasang gadis dan penjara tidak ada kecelakaan di dia. Nikah di usia anak. Setelah nikah lalu punya anak. Karena prahara rumah tangga yang terlalu hebat, dia tidak tahan ini. Kalau masih belum nikah, dia banyak pilihannya dengan giliran waktu mau makan, ada makanan, mau masak, ada yang dimasak, gitu kan. Pokoknya dia nyaman menjalannya. DJS, sore-sore, semakin kesini, semakin kekayaan. Punya anak, butuh susu, gitu kan. Dia butuh tambahan makan. Sementara penghasilannya tidak mencukupi. Sehingga lama-lama ini keluarga yang masih anak ini yang dikasih ini tadi. Ambil keputusan segala, kita bubaran aja. Kan? Kamu kembali ke orang tua kamu, aku ke orang tua kamu. Ambil keputusan bubaran, bisa cerai. Dulu waktu nikahnya tidak punya akta nikah, maka cerai juga tidak punya tanda seperti selesai begitu saja. Mereka pikir kalau dengan berpisahnya nanti masalah selesai, karena aku tidak lagi harus merengek-rengek minta sama suami tujuh anak, tidak harus itu. Ternyata beberapa waktu kemudian, seiring waktu berjalan, nah, karena yang perempuan tadi kan masih cantik ya, masih muda, istilahnya janda kembang, gitu kan? Pernah nggak kamu dengar janda kembang? Pernah kan, janda masih muda sekali janda kembang. Banyak yang naksir kan, banyak yang naksir. Lama-lama dia mikir sendiri, daripada aku janda, banyak yang goda ini, sudahlah nikah. Akhirnya dia mengambil keputusan menikah. Tapi yang terjadi ketika dia menikah, persoalan datang muncul. Apa persoalannya? Ketika orang menikah kan ditanya, ini gadis atau janda, kan? Yang hasilnya juga seperjakat. Yang perempuan mau bilang gadis, ada anak, kan? Dia punya anak kan? Mau bilang janda, nggak punya surat janda, karena nikahnya tersi. Sehingga pernikahannya sulit dilaksanakan. Pernikahannya sulit dilaksanakan. Karena disebut perawan punya anak, disebut janda, tidak ada surat janda. Itulah yang tidak diharapkan ketika nikah usia anak dan tidak dapat menyelesaikan prahara rumah tangganya. Karena itu jauh-jauh jangan sampai kepikiran menikah cepat, ya. Ada nggak yang menikah cepat pada sini? Nggak ada, jangan sampai ya, jangan sampai menikah cepat. Ini masih alasan kemiskinan sudah, alasan pendidikan sudah, alasan tidak jadi sudah. Setelah itu, oh ini, ya, tadi. Yang stop. Kalau orang
sudah nikah, ini biasanya ngandung ya. Ada gambarnya kalau masalah kan ada gambarnya. Ini, itu kan stop ini jangan sampai yang nggak punya buku nikah, nggak punya buku. Kalau sudah isi perutnya, itu orang hamil itu bisa digunakan, bisa disimpan dulu. Supaya kelihatan masih tajam ya, lalu ditutup-tutupin, nggak kelihatan bisa ditutupin isinya, tapi sebelahnya akan kelihatan juga. Jadi alangkah ruginya kalau di masa anak sudah melakukan pernikahan usia anak. Satu hal lagi, dulu pernah ada kasus yang laki-lakinya punya keluarga, tapi yang perempuannya memang masih bayi. Lalu dia nikah, hamil, nikah, lalu hamil. Nah, orang tua perempuan menuntut minta supaya bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak salah meminta pertanggungjawaban, tetapi yang salah waktu itu karena si laki-laki yang punya istri, dia menolak, nggak mau. Lalu diancam sama keluarga perempuan itu. Pokoknya kau nikahi dia sampai melahirkan. Nah, nikahi dia menyakit anakku sampai melahirkan. Pernikahan itu tidak boleh dibatasi. Batal demi hukum kalau nikah dibatasi. Dia hanya nikah sampai bayinya lahir. Kalau sudah bayinya lahir, bukan ada lagi. Dari mana tuh yang itu nggak ada? Boleh kalau dia tunangan. Jadi apapun caranya, bagaimana melindungi perempuan dan anak, baik undang-undang negara maupun agama itu sama tetap dalam hal perlindungan. Jadi adik-adik sekalian, kita lihat berkaitan dengan pernikahan usia anak. Ibu khawatir resiko yang akan ditanggung oleh anak-anak ketika nikah di usia anak. Selain itu, kasus yang ada di pengadilan agama pun sekarang kan berikut kasus perceraiannya tinggi. Kenapa? Sebagian besar cerai itu baru karena nikahnya di usia anak, belum sanggup menerima kembali. Rumah tangga itu kelihatannya enak-enak saja, nyaman-nyaman saja. Padahal mau dijalani, itu tadi. Misalnya satu lagi, masalah makan. Ini dulu ketika masih pacaran, kalian lihat itu paling ganteng lah pokoknya dia. Apa laki-laki lihat perempuan cantik gitu. Mau ada asal mau makan, kelihatan dia mau makan, kelihatan dia mau tidur, kelihatan mau apa saja dia yang berkesan. Setelah nikah, kenapa jadi banyak yang kelihatannya? Padahal cuma satu yang nampak cantik gitu. Tapi setelah nikah, tetangga yang kemarin nggak kelihatan cantik jadi cantik. Temen dia yang kemarin nggak cantik jadi kelihatan cantik. Itu salah satu yang tidak disangka, tidak diduga. Artinya permasalahan dalam rumah tangga itu bakal muncul satu demi satu akan muncul. Kalau kita tidak sanggup menahannya, mengatasinya, maka akan terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan. Sampai di sini dulu, mohon maaf ya, di situ tidak bisa lebih kencang gitu kan, nahan. Tapi nanti berharap dalam tanya jawab kita bisa berbagi, kita anak-anak sekalian bisa menyampaikan apa yang selama ini tidak benar misalnya, atau ada pengalaman yang perlu disampaikan ini sehingga menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai di sini dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mindati atas materinya. Jadi ternyata ya, kenapa sih nggak boleh? Bukan nggak boleh sih, nanti ada waktunya. Kalau ada waktunya pasti ya bahagia itu pasti akan hadir. Jadi kalau sekarang fitrahnya ya memang kalau secara psikologis memang kalian kan memang
mulai hormon-hormonnya ada banjir nih, suka-suka. Tapi kalau lihat yang ganteng, yang cantik suka. Nah, yang cewek mungkin suka BTS misalnya, ya dari suka ARMY jadi ARMY gitu, atau cowok pasti suka yang cantik ya. Rata-rata itu kok gitu, makanya langsung bilang. Nah, itu wajar gitu ya. Tapi apabila ini kemudian menjadi permasalahan kalau sudah berlebihan gitu, waktunya pacarannya jadi udah mojok-mojok gitu. Jadi ini kalian juga titik M-nya adalah jadi pemulaian. Jadi kalian ini jadi agen sebenarnya. Jadi kalau ada teman-teman yang mulai ada gejala-gejala kayaknya pacarannya udah berlebihan ya, sekarang zaman sekarang gampang media sosial pun nggak perlu titip salam kayak dulu gitu pakai surat-suratan. Kalau sekarang tuh gampang aja gitu, mau by WA chatting. Oke. Untuk saat ini kita akan bahas tentang bagaimana energi kalian ini sebagai seorang remaja ya yang sedang pubertas ya, yang sekarang ingin pengen tahu aja. Nah itu menjadi yang lebih aktif, lebih tangguh gitu ya. Kemudian bisa banyak memberikan manfaat bagi semua, membanggakan. Oke, untuk materi selanjutnya Ibu Desianti, beliau adalah seorang aktivis juga di ASN Dinas Kesehatan Malang Melintang di urusan promosi kesehatan. Ya, sekalian kenapa sih kalau perempuan itu kalau hamil, kalau usianya muda, usianya masih belasan itu bahaya. Gitu. Silakan Ibu Desi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya semangat ya, salam ya. Baik, kalau tadi ada komunikasi sama hubungan anak-anak, nah ini sebelumnya ada anak remaja. Kira-kira remaja ada ya semuanya? Iya. Remaja, ya, remaja. Iya. Oke, sip. Ya berarti remaja, benar nih kata Pak Sinta ya, Pak ya. Remaja adalah berapa? Remaja adalah masa berkembangnya identitas diri ya, untuk mencari jati diri. Ya. Nih, kira-kira benar nggak kalau remaja itu namanya remaja ya? Remaja. Remaja itu katanya masa berkembangnya identitas untuk mencari jati diri. Itu benar nggak? Benar nggak? Benar. Mana benar ya? Kenapa jadi benar? Kenapa jadi benar? Kenapa benar? Kalau laki-laki makanya jangan disebut. Kalau laki-laki jangan disebut, kenapa disebut? Iya, itu laki-laki lo ya. Ya, benar sekali itu ya. Jadi benar kalau aku itu, makanya kalau di sekolah
bagi masa depan mereka ya untuk menjadi remaja yang dewasa. Siapa Ibu Lina? Nih, perkembangan remaja secara umum. Ini tadi umurnya di sini berapa nih? 13, 14, 15. Berarti kita masuk di dalam golongan remaja awal ya nih, remaja awal. Ini biasanya kalau remaja awal tadi ini untuk mengetahui lebih banyak hal itu dari coba ya ini ya. Makanya kalau kita mempelajari sesuatu hal, pelajari benar-benar. Kenapa bisa menjadi hamil? Jangan sampai itu menjadi hamilnya, tapi bisa lihat di prosesnya. Jadi kalau buah, jangan lihat dari buahnya aja, dari kulitnya, tapi kita tahap sampai itu kulitnya ya, benar, sampai ke giginya ya. Nih, jadi di sini itu usia 12 sampai 15 tahun itu disebut remaja awal. Kalau usia 15 sampai 18 tahun itu disebut remaja pertengahan. Kalau usia 18 sampai 21 tahun itu remaja akhir. Nah, ya, ini remaja awal. Nih, remaja rentan ya. Perkembangan sikap yang perawan pada remaja dan sikap yang mengkuat, yaitu kecenderungan untuk menyerah, benar nggak? Kira-kira mau belajar nih, ada pelajaran kerjanya yang disenang ya? Apa? Matematika. Semua. Terus pelajaran yang tidak disenangi itu semua pelajaran apa? Ada kan? Budaya. Budaya. Apa yang ada ya? Biasanya kalau pelajaran tidak disenangi ini tetap masuk ke kelas mengikuti pelajaran atau biasanya beralasan gitu. Semoga semuanya ya. Jadi pelajaran tadi salah satunya contohnya, alhamdulillah di semua itu ya. Mereka tidak menyerah. Maksudnya mereka tidak menyerah. Walaupun mereka tidak suka dengan pelajaran-pelajaran tertentu, mereka tetap masuk ke sekolah. Kadang-kadang kan itu biasanya ada alasan. Ini jam pelajaran bapak ini atau ibu ini ya, mesin budaya tadi ya. Rasa-rasa malas ya ikut ya. Udah gimana ya? Pura-pura sakit kepala ya, atau sakit perut gitu ya. Jadi masuk ke UKS. Nah ini harapan kita tidak ada yang menyerah. Masuk ke duduk. Ya. Jadi remaja itu kita harapkan tidak mudah menyerah ya. Walaupun sebenarnya remaja itu masa-masa pasti remaja awal tadi sudah menyerah ya, sangat awal. Lalu selanjutnya nih, untuk emosi. Setelah nyerah, biasanya tadi ya, nih, ditunjuk-tunjuk katanya tunjuk karyawan nih, mulai emosi biasanya. Ada yang biasanya emosi. Kalau ada emosi dapat juga nih ya. Karena kita ada yang namanya hormon untuk emosi, tapi emosinya harus terkontrol ya. Kita lihat nih, bentuk-bentuk emosi itu apa aja sih ya? Nih, biasa nih, kalau kita emosi, biasanya sedih gitu. Nangis gitu ya. Nah, jadi sampai nangis. Karena sedih tadi. Contohnya karena apa? Dengan keadaan tadi, misalnya keadaannya seperti apa? Iya, seperti ini ya. Jadi, bentuk emosi tadi ada yang sedih. Contohnya sedih. Sedih bukan berarti sedih benar, tapi sedih juga, kita gembira juga, kadang ada rasa sedih gitu ya. Dapat nilai bagus misalnya ya, waktu perlombaan gitu ya, tanpa diduga gitu ya, tanpa kita duga-duga, tanpa kita jadi pemenangnya gitu ya. Ada rasa haru, gembira, sedih gitu kan ya. Sedih emosi itu bentuk salah satu bentuk emosi. Terus ada sedih yang tidak bagus nih, yang sedih tidak bagus ini apa? Contoh di rumah, biasanya kalau di rumah, kita di rumah pagi-pagi, biasanya orang tuanya, nak, ini mau dapat di sekolah, jangan lupa sarapan dulu, apalagi waktu hari Senin, karena kalau pacaran, karena udah mulai pacaran itu ya. Karena kalau ada sarapan pagi, waktu pacaran biasanya UKS penuh itu kayak, iya, sakit kepala, ya.
sedih ya, sedih tidak bagus tuh ya. Padahal itu niat orang tua baik ya. Untuk tadi jangan sampai anaknya apa mungkin sakit gitu ya. Nah itu sedih yang tidak bagus. Terus ada bentuk emosi ini rasa takut. Yang siapa bentuk rasa takut emosi? Apa misalnya? Kalau di sekolah, misalnya di Sumber. Nah, waktu acara kemarin ini kan dari beberapa sekian siswa, adik-adik semua ini berarti yang apa? Yang dapat mengikuti ini berarti kan ada apa gitu ya? Nah, ada nggak rasa takut? Nah, maksudnya kamu besok hari ini gitu? Enggak. Ada nggak rasa takut kalau yang siswa apa ya misalnya ini gitu ya? Enggak, ada nggak rasa takut itu? Oke ya. Ya, rasa takut itu ada. Nah, aku ya gini acara ini untuk aku ya. Jangan-jangan ini pakai ditanya, pakai dijawab, tuh ya. Tuh ya, itu betul ada rasa takut. Itu emosi rasa takut itu. Bentuk emosinya cinta. Gimana cara bentuk cinta? Sayang, sayang. Cinta, misalnya cinta. Kamu nih, kalau tak rumahnya apa nih? Cinta monyet? Ya. Lo pada ketemu cinta monyet ya? Cinta monyet. Contoh nih ya, cinta ya. Cinta, kalau kita di sekolah, kan ini ada biasanya ada hari guru gitu ya. Benar gak? Nah, pernah gak nih? Saking cintanya dengan guru, katanya aku ya? Rajinnya dengan pelajaran gurunya, akhirnya nilainya bagus, akhirnya menimbulkan rasa cinta tadi ya. Cinta itu ditularkan. Ditularkan misalnya pas ada guru. Ibu gurunya bisa boleh. Ada dari ibu gurunya atau bapak gurunya. Pernah apa tak? Pernah apa ini? Pernah ngasih telur. Telur apa tak? Terbus. Kenapa jadi benih? Terbus. Karena waktu itu. Ada bapaknya. Jadi wanita kami itu suka telur rebus. Oh, aku. Sampai tahu berarti sama ibunya ya. Oke. Jadi sama lagi makan otak. Ya, sama lagi.
cinta ya tadi ya, melupakan cintanya sampai tahu kesukaannya apa ya, kalau susah enggak. Makanya tadi sebelum kita melangkah pastikan dulu benar-benar ya, jangan sampai salah langkah lagi ya. Tapi habis kamu tenang. Habis ya, alhamdulillah ya. Bapak itu dari mana ya, bapak itu dari mana ya. Nah, ya, sampai tadi akhirnya bapaknya ada rasa malu-malu tuh ya. Jadi ini tahu kan tadi ya, ke depan tuh ya. Karena kan tadi kan bapaknya ya, malu gitu ya. Kata soalnya konsepsi ada malu tuh ya. Nanti di luar bapaknya punya dia rasa pegang ya. Jadi sebut ini ya bapaknya ya, gitu ya. Terus sampai di luar tadi bapaknya. Tiba-tiba gak nanti-nanti ya, Pak gurunya mandi-mandi ke depan gitu ya. Ini tuh ada Pak. Ada yang punya bayang, nah itu salah satu bentuk emosi tadi ya. Terus ini yang bentuk emosi kenikmatan. Jadi bapak tadi walaupun nggak suka ya dikasih telur, tapi tetap dimakan kan ya? Iya, tuh. Berarti bermanfaat ya. Iya, benar. Terus bentuk emosi ini ada amarah. Salah satunya amarah. Karena itu tadi diajak foto bareng ya, apa ya? Lawan cinta ya. Tadi kan neneknya sesuatunya diajak foto bareng gitu ya. Foto kan diajak cinta ya. Dia diajak waktu itu foto bareng nggak? Ya. Ada rasa emosi nggak amarah? Kak, marah sih. Kalau mungkin emang bapaknya kayak gitu, yang penting diterima. Ya, walaupun sih bapaknya gitu ya. Dulu foto tadi kan lebih bagus gitu ya. Tuh ya, itu salah satu bentuk emosi kita. Jadi dari satu hal aja itu bisa jadi banyak tuh jadinya ya emosi kita ya. Lanjut berikutnya. Nah, tadi remaja tadi dia untuk mencari jati diri. Nah, jadi remaja, ya, masa remaja dipandang sebagai masa yang penuh dan penuh tantangan. Benar kira-kira? Benar ya. Nah, karena akan muncul berbagai persepsi. Katanya masa remaja itu masa berontak. Tapi kemarin berontak. Nah, udah ada berontak ya. Berontak ini maksudnya tadi. Contohnya, salah satu kita tidak suka dengan pelajaran itu keluar, itu sebenarnya salah satu bentuk kita berontak ya. Ya. Itu sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita tidak senang dengan pelajaran itu ya. Ini bentuk berontak nih. Terus remaja sulit diatur. Nggak tahu nih Bu, kira-kira remaja kita di sini susah diatur Bu? Kayaknya enggak Bu ya. Hari ini aja mereka tetap duduk tertib ya. Walaupun melihat kawan-kawan di luar ini dari sekian siswa yang terpilih ini ya, mereka kayaknya tetap langsung gitu ya. Kayaknya kayak atur ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Terus menghadapi anak usia remaja ini kadang-kadang orang tua sering merasa cemas. Tadi nggak bisa keluar malam. Iya. Ada ekskul misalnya ya, ada tempat pekerjaan apa? Bisa kita tahu dari rumah. Wah, harus balik jam 9 dan belum lewat sedetik pun. Lewat habis lah ya. Tidak segala kayak itu orang tua itu sebenarnya betul kecemasan orang tua ya, orang tua cemas. Nah, balik dua ya. Yang usah gitu lah, pelajaran sekolah aja. Lah habis pelajaran sekolah, tiba-tiba hari hujan, deras, ya. Orang tua di rumah itu ketika cemas. Anak masih saya atau orang baru sekolah, ya aku ingin balik hujan, ini deras, kan ya. Tuh, jadi terus yang tak kalah pentingnya, yang orang tua cemas, ini bukan hanya sifatkan orang tua, karena katanya orang tua lebih lagi, kan tidak anak orang tua anak sama, cemas orang tua sama ya. Lanjut ini, nah, ini yang dikhawatirkan, yang dicemaskan dari orang tua itu sebenarnya tidak anak laki-laki maupun anak perempuan. Sehubungan dengan jati diri yang sampai gitu ya. Nih, kalau kita lihat, kalau diberi tahu, alhamdulillah ya kita masih aman. Kayaknya untuk tawuran antar sekolah, tawuran dengan suatu organisasi.
tidak ya? Udah pernah kan? Pernah? Pernah. Nah, tuh ya. Terus sehubungan dengan narkoba, kayaknya dari kalian udah sebetulnya mereka yang memperhatikan jangan dekati ya, apalagi digunakan. Jangan dekati ya. Ya, katakan tidak Pada narkoba. ya. Ya, dari sumber sinar ya. Jadi, terima kasih Pak. Ya, jadi jangan sekali-sekali nih kamu narkoba karena kalau maafin panjang ceritanya. Jadi sehubungan dengan narkoba sekarang ini juga ini ada pula yang ya, yang bisa dibeli bebas di toko nih ya, sehubungan dengan obat batuk. Ya. Ini obat batuk, obat batuk, biasanya kalau di UKS ini tidak obat. Ya, sama darah ya. Ya. Jadi kalau di sekolah memang sekarang program pemerintah sudah dengan rekomendasi sehat bisa setiap minggu anak remaja putri mendapatkan 1 tablet sama darah ya. Remaja putra ada kan? Ya jadi minum pada apa? Oh ya, ada diminumnya 1 kali seminggu. Itu diminum kan? Minum di sekolah ya? Soalnya harus dikasih 4 sebulan. Iya, jadi minumnya dikasih 4 dari sekolah, minumnya seminggu sekali 1 tablet untuk 1 ya, 1 minggu ya, bukan 1 hari ya, 1 tablet untuk 1 tablet untuk 1 minggu. Jadi itu harus diminum dihabiskan ya, karena kenapa diberikan pada remaja putri sehubungan dengan persiapan reproduksi sehat, karena tadi hubungan dengan jati diri tadi gitu. Kalau remaja putri ada menstruasi, ya makanya remaja putra ada beri itu. Remaja putra ada nggak? Enggak. Nah ini tadi hubungan dengan obat ya. Contohnya obat batuk tadi, ini yang dibacakan ya. Ini sempat terjadi di Kabupaten Belitung yang wilayah sudah di tahun-tahun lalu. Sehubungan dengan narkoba itu sempat membuat, tapi kalau minum obat setelah kebanyakan itu kelanjutan, tidak meluas, ya. Bahayanya kalau sering minum obat, satu obat akan menyebabkan ginjal, ya. Kalau ginjal silahkan boleh kondisi di mana itu, ya. Nah terus yang terakhir ini, nih, sehubungan dengan reproduksi sehat tadi, nih hati-hati, jangan sampai kita berhenti sekolah hanya karena apa tadi? Perkawinan anak. Bukan perkawinan ini, perkawinan anak. Kenapa terjadi perkawinan anak? Karena lingkungan yang terlalu bebas. Akibat dari lingkungan yang terlalu bebas, apa jadinya? Hamil luar diri. Iya. Nih, jangan sampai karena kalau hamil yang saya tadi ya. Harusnya di sekolah, jadi di sekolah kan ya? Harus main malah di mamanya. Harusnya main, jadi gendong anak. Anak punya anak. Iya, jadi kelihatan anak punya anak. Terus bahayanya lagi di usia perkawinan anak, kalau dihamil tadi ini berbahaya sekali. Yang kata kita tadi ya, tadi apa yang dampaknya? Bisa atau dikatakan kematian. Kematian ibu dan anak. Kalaupun anaknya lahir sehat, ibunya selamat ya, tadi bisa yang namanya Stunting bukan. sekarang ada stunting. Tahu, gagal tumbuh dan gagal kembang. Iya, benar. Bukan pendek ya, benar. Gagal tumbuh dan gagal kembang pada anak ya. Ini penyebab terbanyaknya karena tadi ada kehamilan yang tidak diinginkan. Tadi banyak akibat dari pergaulan.
pengenalan diri dan penampilan diri. Oke. Jangan ikuti zaman, ya. Jangan dirubah-rubah ya. Kalau memang mati dalam itu, ya gitulah. Kalau memang bentuk giginya gitu, ya gitulah. Ya mungkin, karena dalam sudah juga maksudnya tidak diperbolehkan ya, berubah ya. Nah, jadi kenapa ada saya tidak bisa sendiri gitu ya? Ini ya. Jadi jangan orang ini apa namanya? Insecure. Ya, insecure. Terus belajar berperan sesuai dengan jenis kelamin. Nah itu tadi yang diri. Ya. Kalau ada laki-laki, ya pakainya laki-laki. Jangan pakai anak perempuan. Juga kalau anak perempuan jangan pakai anak laki-laki ya. Jangan nanti pas waktu sholat, ya. Kan biasanya kita jangan ya. Nih, berawal dari candaan. Sholat kan harusnya anak perempuan pakai mukena, dia pakai peci. Ini kan ada, tidak kan? Kalau sudah main ya, gitu juga dengan anak laki-laki harus pakai peci, tapi kalau sudah kali dia pakai mukena, ada benar ya. Jadi belajar berperan sesuai dengan jenis kelamin, ya. Terus membentuk hubungan dengan teman sebaya secara dewasa. Ayo, misalnya nih, kawannya Johan. Kalau ada keluhan, ibu kalau aku tadi, kalau kita bisa kalau aku tadi. Kalau yang satunya, yang tempat Johan tadi, jangan dipanas-panasin pula. Emang iya dia tuh, ya. Emang iya dia tuh, karena sejak tadi gitu. Jadi jangan, kita harus tetap, walaupun kita tahu waktu nanti itu, tapi tetap jangan panas ya kawan-kawan kita tadi ya, yang tadi. Alhamdulillah tadi, baru kejadian misalnya ya. Itu baru kejadian berapa hari lalu ya bagaimana? Iya, begitu ya. Alhamdulillah selesai masalah itu ya. Ya, jangan sampai terjadi ya. Ini itu kan gara-gara kasih tuh cap-capan media sosial kan. Nah, jadi kita harus bersikap dewasa aja para kawan. Antusias sekali. Jadi dari segi sekolah kami datang ini sekolahnya apa anak-anaknya seru ya. Terus kita akan beranjak ke tanya jawab ya, yang mau nanya silakan. Yang ini ya, mengapa kita ngasih tugas ya buat kalian ngisi di kertas. Itu untuk kalian belajar refleksi namanya, refleksi diri. Jadi gimana kita bisa melihat diri kita ya. Kalau kucing bercermin ke kaca gitu ya, dia melihatnya apakah dia sebagai kucing atau dia sebagai singa, sebagai kucing atau sebagai singa. Itu bagaimana kita melihat diri kita ya. Aku adalah seorang Okta Safira. Dia saya sekolah di SMP 7 ini. Kemudian apa kekurangan dan kelebihan. Jadi bagaimana kita secara utuh melihat diri kita itu kemudian akan menuntun kita menuju tujuan-tujuan kita, seperti ya cita-citanya ya, apa yang akan kita lakukan habis SMP ini, mau masuk SMA atau masuk SMK, ya kan pertanyaannya, rencana-rencana yang akan kalian buat nantinya. Kemudian habis SMK mau apa, cita-citanya, ada yang mau jadi sekolah, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi vlogger, oh ada, oh banyak, oh yang jadi YouTuber buat konten ada, oh yakin bisa nyambi sih sambil apa gitu kan. Nah, di dunia kalian sekarang ini kan memang berbeda sama ibu-ibu nih. Kami itu akan mencoba memahami ya. Kalian itu kan dunia maya itu sangat luar biasa banget. Di sini
yang pengen tulis lagi ke kertas, yang suka nulis buku harian silakan. Mungkin udah gak zaman lagi sekarang nulis diary ya. Soalnya nulisnya di media sosial, ngomel misalnya atau bullying itu kan di usia kalian itu luar biasa banget. Nah yang kasus kemarin itu jadi kayaknya seluruh sekolah langsung ini semuanya gitu. Saya langsung dapat laporan takut kalau khawatir kalau ada sesuatu yang kemudian viral. Nah ini jadi sorotan nih karena di nasional sudah ini kemana-mana beritanya. Jadi alhamdulillah saat ini kasus ini tutup, dimediasikan, kami juga terlibat dan damai gitu. Dan ini juga jadi catatan nih adik-adik, mau nggak jadi viral kayak gitu, mau nggak? Alay, masa nggak kayak gitu aja ya? Di videoin kemudian di share banyak-banyak. Karena apa? Karena kalau sudah di share, posting, jejak digital itu abadi. Kalau orang tidak ada lagi, walaupun orangnya udah nggak ada lagi, tetap aja masih ada gitu. Jadi kalau kalian mau share apapun itu, pikir-pikir dulu. Lebih baik disimpan di tempat yang aman, kunci gitu. Masa diketahui banyak orang hari misal, dan kemudian yang jadi pelaku kekerasan verbalnya itu malahan jadinya netizen, ya kan? Tadi ada yang pro dan kontra, oh ini gitu, semuanya jadinya ada yang menghujat akhirnya. Ya bacanya jadinya yang bacanya itu lupa ini jadi artis loh, apalagi kalau jadi artis, ya kan? Oke, jadi tadi baca diary ya, buat diary. Terus adik-adik udah ada yang baca latar belakang belum? Sudah baca. Bagus. Ini sedikit dari saya sekolah yang saya datangin yang sudah baca. Karena biasanya belum bu, nonton aja. Nah ini tugas kalian yang buat yang belum baca, kan pasti ada bukunya di perpustakaan kan. Buku ini, novel ini fenomenal. Belitung itu terkenal karena lagi. Kalian pasti sudah pernah kepakai lagi di tentang lokasi syutingnya. Dan novel ini jadi novel wajib yang dibaca oleh pelajar dimanapun. Alangkah ruginya anak Belitung sendiri nggak membaca hal itu dan tidak mendapatkan insight pencerahan dari novel itu. Jadi tugasnya kita nanti adalah masyarakat kami mohon izin Ibu kalau ada kajian bahasa Indonesia-nya boleh nanti ditugaskan untuk itu dan kalian mengikuti-nya ya. Oke. Oke, sekarang kalian silakan bisa nanya. Silakan dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Om Sahira. Saya merupakan salah satu siswi SMP Negeri 7 Padan. Saat ini saya menduduki kelas 9A. Izin bertanya, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai mental refresh atau mental speaking yang biasanya itu ada pada remaja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menjawab mental refresh itu psikologi banget ya. Jadi suka titik-titik gitu. Cancer suka titik. Nah, buat kalian ya ini secara psikologi memang karena kalian sudah masa pembentukan karakter ya, pembentukan kepribadian. Adapun apabila memiliki lingkungan yang stress itu, Mr. Stress dan Mrs. Stress gitu, Mr. Stress ya, cobalah untuk keluar dari lingkaran itu, karena itu jadinya toksik. Oh, tahu bukan toksik
ya? Oh iya orang zaman sekarang gitu. Toksik itu pasti gak akan baik untuk kesehatan mental. Jadi apabila kalian punya lingkungan yang seperti itu ya, ada kalanya kalian mengambil jarak ya, ambil jarak, kemudian kalian punya sikap gitu. Sampai sejauh mana orang itu bisa menyakiti. Yang menyakiti itu adalah mindset kita. Mungkin maksud dia adalah karena dia stres ya, dia memang akan selalu menjepit apapun yang dia akan terjepit gitu. Tetapi apakah kita mempunyai sakit atau tidak tergantung dari mindset kita. Jadi tidak ada sesuatu pun yang berhasil bisa menyakiti kita atau tujuan kita. Jadi kalau dijepit sakit atau tidak, bagaimana persepsi kita terhadap rasa sakit itu. Ngerti tidak? Ngerti. Oke, jadi kalau orang misalnya membuli ya, oke disebut hitam, jerawatan itu lagi. Kalau orang dengan mentalnya itu kan stres ya, nyakitin. Kalau kita yang kita sedang down, sedang sedih, sedang kondisi moodnya sedang nggak baik, persepsinya akan semakin jelek. Oh, semua orang mengatakan bahwa aku ini jelek, pokoknya nggak bagus banget deh, itu nggak pantas, nggak layak gitu kan. Akhirnya bikin makin down, bullyingnya makin menyerang gitu. Tetapi apabila kita menjadi pribadi yang lebih tahu, orang yang membuli itu kita buktikan kita punya kelebihan yang lain gitu. Ya kan? Yang bisa kita olah, kita eksplorasi sehingga membuat kita nyaman menjadi diri kita. Ya, comfort dengan diri kita. Aku penampilanku seperti ini, gitu misalnya. Kemudian tapi aku punya prestasi kok. Hal kayak gitu. Gimana kan? Yang membuli tidak lebih baik daripada yang membuli. Jadi jangan takut kalau kalian dibully, buktikan rasa kalian itu. Kan ada yang ya, ya. Itulah mental kan. Dimanapun kalian akan menemukan hal itu. Ada dari sekolah, mengikuti kuliah, kerja, tentang menemukan pengalaman yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ditanya Bu. boleh. Umur berapakah usia anak yang wajib diajarkan membaca dan menulis ngaji? Terima kasih. Membaca, menulis ngaji. Jadi untuk anak ini baca ya, membaca, menulis ngaji. Usia berapa? Kalau menurut perkembangannya ya, anak-anak ini sebenarnya kalau anak usia mereka bernyanyi, ya, mereka belajar menulis kalian. Kalau kalian ini usianya sudah mulai peralihan dari anak-anak belum dewasa sampai. Jadi kalau membaca menulis itu kalau anak usia ini tidak boleh ya, umur pendidikan anak usia ini malah tidak boleh diajarkan katanya. Tapi kemudian setiap anak punya perkembangan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kalau membaca menulis itu kan ya, menulis terutama itu kan ada motorik halus ya. Jadi mereka itu tangannya belum siap gitu, beloknya itu sudah belum pas gitu. Jadi kalau sebaiknya usia 3 tahun jangan dipaksa belajar baca dulu, dia main-main aja dulu. Kalau itu anak-anak sekarang, cuman jomblangnya di SD, kemudian kurikulum dari sekarang ternyata anak-anak itu udah banyak
Jadi usia berapa itu melihat daripada perkembangan anak. Jadi makanya kalau anak itu sebaiknya kalau belum matang jangan sekolah SD dulu. Kasihan. Oke, ada yang berdiri, ini yang umur berapakah anak itu harus belajar menulis membaca gitu ya? Pertanyaannya, ya. Sebetulnya kalau Al-Quran karena kaitannya ibadah, kan? Kaitannya ibadah beda dengan satu gitu ya, dengan baik. Tetapi karena otak anak itu sudah bukan seperti itu ya, ada nanti takutnya ada masa bosan karena sudah masa kecilnya di formulir harus bisa ya sebagainya bosan belajar. Tetapi anak-anak sekalian ini sekarang nih anak TK tahun TK dulunya bermain aja kan ya, jadi banyak bermain, tidak dipaksa untuk belajar nulis, tidak dipaksa untuk belajar berhitung, tidak dipaksa untuk belajar membaca. Anak sudah selesai TK, anak masuk SD nih. Tapi di SD, begitu masuk SD, anak harus sudah pandai baca, sudah pandai tulis, sudah pandai berhitung. Jadi masuk SD, kayak anak-anak SD kelas 1 aja sudah mulai berat kalau ya. Nah, jadi kapan masanya dia belajar? Kalau TK tidak boleh, gitu kan? TK tidak boleh. Jadi tidak boleh di situ dalam tanda kutip tidak boleh dipaksa. Artinya kalau dia bisa dan mau, kenapa enggak? Kan? Nah, kemudian berkaitan dengan membaca Al-Quran ini karena kaitannya ke ibadah, orang Islam membaca Al-Quran itu kan pernah diingat bahwa di Kabupaten Belitung itu harus dihapus dari buka aksara Al-Quran. Tidak ada boleh yang tidak tahu dengan abjad Al-Quran, dengan huruf hijaiyah. Ada yang hafal huruf hijaiyah? Apa? Siapa tadi mau dengar? Nih. Alif, ba, ta, ta, jim, ha, ho, dal, dal, ro, re, sin, shin, sot, dot, dot, do, alif, alif, hot, lam, mim, nun, waw, alam, alif, hamzah, ya. Ya. Dari SD, TK belum. Tahunya lewat TPA atau tahu dari rumah? Di rumah, tapi TPA. Mana? TPA. Saya tahu TPA ya. Jadi huruf-huruf Al-Quran atau abjad Al-Quran yang disebut huruf hijaiyah, ketika dibacakan oleh orang Muslim, maka menjadi satu ibadah. Menjadi satu ibadah. Orang membaca Al-Quran itu satu hurufnya huruf kebaikan ya. Dalam hadis Nabi, alif lam mim itu berapa? Tiga. Satu alif, dua lam, tiga mim. Nah sekarang Ibu Sri berharap mudah-mudahan insya Allah di kelas ini tidak ada yang tidak pakai baca Al-Quran untuk orang Muslim. Ada yang belum bisa baca Al-Quran? Ada yang belum bisa? Yang belum bisa sekarang sudah SMP loh, sudah lebih dari wajib ya, sudah sangat harus. Ya tadi kalau pertanyaan usia berapa harus belajar nulis baca Al-Quran? Usia berapa Bu ya? Sebenarnya tidak ada larangan, tidak ada larangan yang membuat dia rusak gitu ya. Tidak ada hukum maksudnya, tidak ada hukum yang melarang bahwa membaca huruf Al-Quran, kemudian menulis huruf Al-Quran itu dari
Yang diajarkan di dalam Islam itu yang disebutkan oleh Nabi itu diajarkan tentang sholat. Hendaklah anak itu diajarkan sholat sejak dini, sejak kecil. Kemudian ada yang menyampaikan gini, kalau sampai usia 7 tahun masih belum sholat, ya apa ini? Dewasa. Dan dewasa, kalau sudah 7 tahun belum sholat, dewasa boleh, benar nggak? Salah, bukan dewasa ya. Kalau dewasa itu kan dihukum sakit ya. Ya, kalau dewasa itu hukumnya nyakitin. Dewasa itu, dewasa kan bukan, kalau ini bukan dewasa ya. Ya, kalau dewasa itu buat. Jadi yang dimaksud dengan penjelasan itu, kalau usia 7 tahun belum bisa sholat, maka pukulannya ada kaitan itu. Pukulan di situ bukan harus dipukul terkuat, tapi didikan diajari dia. Kalau mau mukul dari lutut ke bawah, jadi tidak boleh dari sini, dari ke atas, apalagi bagian enggak. Ya, jadi itu yang pertanyaan tadi. Itu baru yang didapatkan pertanyaan itu ada apa gitu ya. Selama ini yang diajarkan kesampaian itu adalah anak-anak saja tidak boleh belajar itu. Ada yang seperti itu. Tapi tidak membatalkan itu hijaya atau ajar bahasa Indonesia. Tapi kalau menurut itu, ya. Bahasa Al-Quran ini karena dari satu orang dada, maka lebih awal lebih baik, jauh lebih baik. Dan kalau sudah tua, boleh dikatakan ada orang yang tidak panggil laki-laki yang sudah tua. Terlambat belajar. Sudah tua, sudah nenek-nenek. Tapi nanti saya baca Al-Quran. Menurut kalian tua nggak belajar bahasa Arab sebelum belajar bahasa? Tidak. Tidak ada kata-kata untuk belajar. Kaitannya Al-Quran. Kaitannya Al-Quran gimana? Kan tidak ada satu macam belajar memang. Ini khususnya untuk Al-Quran. Karena kaitannya tidak ada ya. Tentunya tadi bahwa buat Al-Quran itu adalah kaitannya bagi orang muslim. Jadi kalau bisa kelas ternyata belum bisa Al-Quran, maka harus belajar. Harus belajar. Dan ada yang ada ini. Sekarang berkorban untuk menjadi hafidh ya, untuk menghafal Al-Quran. Ini ada yang sudah hafal tujuh di kelas doang ini? Belum. Ya nggak apa-apa, belum. Jangan tidak belum. Artinya peluang belajar itu sepanjang hidup belajar Al-Quran itu nanti beri kesempatan. Ada orang yang sudah sepuh dengan itu pun benar. Dia baru belajar alif, ba, ta dengan katanya. Tapi karena dia memang keinginan yang kuat untuk belajar, akhirnya dia jadi lagi. Ada yang sudah tua. Itu kebenaran kalau cuma kata. Jadi anak-anak saya ibu tidak merasa dengan kuat gitu ya, kalau masalah saja kalau itu sudah belajar Al-Quran, ada juga yang bisa, tetapi jangan dipaksa gitu. Yang dipaksa kalau begitu jangan dipaksakan. Itu mungkin jawabannya ya. Ya, gimana jawabannya? Ya, tapi nanti bisa tanya lagi yang lain. Jangan puas dengan jawaban itu, dia paham keren ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya kita sebelah ini. Aku izin bertanya, mengapa setelah minum, misalnya ada yang setelah minum obat pil penambah darah, ada yang menstruasinya tidak lancar, itu dikarenakan pengaruh obatnya atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Baik. Kamu tuh pertanyaannya kenapa tadi? Putri, ya Putri ya. Andini ya. Kamu sekarang pertanyaannya berarti
program pemberian tablet tambahan darah pada remaja putri jadwal yang biasa ya tadi seperti jadi tablet tambahan darah ini diberikan kepada remaja putri dimaksudkan untuk mempersiapkan reproduksi ya. Tadi sudah disebutkan pada saat remaja putri ini mengalami menstruasi itu akan mengeluarkan darah ya, darah kotor ya. Nah makanya kita perlu memberikan tablet tambahan darah tadi. Nah kenapa tadi pertanyaannya setelah minum tablet tambahan darah ini malah bajunya tidak lancar. Nah jadi yang salah satu yang mempengaruhi menstruasi ini adalah ini kepala kita ini ada otak-otak ya. Nah ini mereka yang memerintahkan. Jadi mereka yang memerintahkan kalau kita gerak nih kan ya. Nah jadi dimulai dari otak-otak itu yang memerintahkan. Nah makanya kenapa menstruasi kita jadi tidak lancar, bisa pengaruhnya bukan karena obat, tapi karena tadi pikiran. Kita minum obat ini, kita tahu bahwa minum obat ini untuk memperlancar tadi, salah satunya untuk memperlancar peredaran darah, untuk mengurangi darah yang keluar tadi dan menstruasi tadi. Nah, kita otak kita yang hilang mulai diubah dari pikiran ini, psikis jadinya. Nih kalau kemudian tuh pakaian sekolah ini tahu ya, psikis jadinya otak itu pikir jangan-jangan ini yang melakukan ini, jadi ada nggak berpikiran seperti itu? Ada berpikiran? Berpikir kalau aku minum obat ini dan aku ini jadi lancar atau ada banyak atau seperti apa? Ada nggak kepikiran waktu minum obat ini mikirnya apa gitu? Mikirnya apa? Ada nggak pikir? Mana? Pada saat sebelum kita minum obat ini pikir nggak? Aku yang minum obat ini ada kan? Nah, terus setelah aku minum obat ini bisa jadi apa gini ya? Gimana obat itu berproses di dalam tubuh gitu? Pikir nggak? Nah, jadi jawabannya kalau minum obat tablet tambah darah malah membuat menstruasi tidak lancar, itu tidak benar. Ya? Jadi yang membuat menstruasi tidak lancar pertama pada pikiran tadi. Ya. Justru minum obat tambah darah ini akan memperlancar ya. Kita mengurangi yang tadinya pada saat menstruasi kita lemah, lesu biasanya ya, malas, emosian biasanya kan ya, nggak kuat ke sikit-sikit nggak mulai nih naik emosinya tadi ya. Nah, ini justru kita berikan tablet tambah darah ini untuk tadi mengurangi itu tadi. Ya, jadi jangan sampai tidak diminum tablet tambah darahnya ya. Memang ada gangguan minum tablet tambah darah. Boleh, biasanya ada rasa mual dan muntah tuh ya, ada rasa mual gitu ya, pas minumnya. Nah minumnya memang disarankan pada saat sebelum tidur. Minum jangan pakai teh, karena kalau kita minumnya bersamaan dengan pakai air teh itu udah ada reaksi obat yang hilang jadinya. Seperti sennya yang di dalam tablet-tablet tadi ini tidak hilang. Jadi minumnya disarankan boleh dengan pakai air jeruk misalnya, boleh minumnya. Ya. Pakai air jeruk, jangan pakai teh, ya, jangan pakai teh. Terus minumnya disarankan pada saat malam sebelum tidur. Ya. Kemarin sempat diprogramkan minum bersama di sekolah, karena ternyata dari hasil evaluasi mereka bawa obatnya ke rumah, malah tidak diminum. Ya, nah ini yang diminum. Jadi kita minum obat ini bukan karena terpaksa, tapi kita harus tahu fungsinya tadi ya. Jadi otak itu tidak dibebani dengan macam-macam pikiran tadi ya. Itu ya Putri ya. Nah, jadi terima kasih banyak. Kalau kami lagi minum, teruskan, lanjutkan ya. Ya. Karena pada saat ibu hamil pun diberikan obat tambah darah itu ya. Jadi dimulai dari usia remaja itu. Ya, itu ya. Sosial ini Bu Intansi, Bu Desi, terima kasih banyak kepada sekolah, adik-adik semuanya atas kesempatannya, ya, antusiasnya juga hari ini. Mudah-mudahan seperti yang saya capai tadi, bukan cuma buat diri sendiri, juga menularkan virus ini ya, virusnya ya positif ke teman-teman yang lain. Jadi
disebarkan kepada 20 lagi, 30 lagi teman-teman yang lain. Baik, kami mengucapkan minta maaf juga apabila dalam penyampaian banyak ada kesalahan ya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.